Saya akan membacakan warta lisan untuk hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Yang pertama, pengkhotbah. GKI Wonosobo dilayani oleh Penatua Medarman Sebua. Bakal jemaat dilayani oleh BPPJ Bapak Air Dompas. Untuk bakal jemaat Winongsari, hari ini tidak diadakan kebaktian. Yang kedua, atentasi sesi masuk. Telah datang dengan surat atentasi dari GKI Perumnas Tangerang, Saudara Obadja Nathanael Lekatompesi. Majelis dan keluarga besar GKI Wonosobo mengucapkan selamat datang di Jemaat GKI Wonosobo. Yang ketiga, berita kelahiran. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Bapak Ibu Tuhu Setio Raharjo dan Ibu Karwati yang beralamat di Klowoklor RT 9 RW 12 Desa Kemloko, Kecamatan Keranggan, Temanggung, atas kelahiran anak pertama perempuan pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 21.35 di RSK Ngesti Waluyo Parakan yang telah diberi nama Kania Hasita Astagina. Kiranya anak yang dipercayakan Tuhan boleh hadir di tengah-tengah keluarga saudara, senantiasa dibimbing untuk mengikuti jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang keempat, beasiswa diakonia GKI Wonosobo. Majelis Jemaat GKI Wonosobo melalui tim diakonia membuka pendaftaran penerimaan beasiswa tahun pelajaran 2020-2021 kepada anggota jemaat yang membutuhkan bantuan beasiswa dapat mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir dapat diambil di kantor gereja pada hari atau jam kerja kepada Bapak Oriadi atau hari Minggu kepada Bapak Yuni Haryanto. Pengembalian formulir beasiswa ditunggu paling lambat Sabtu 12 September 2020. Untuk penerima beasiswa tahun 2019-2020 diharuskan daftar ulang dengan mengisi formulir yang dilampiri fotokopi rapor terakhir. Tim diakonia akan menyeleksi nama-nama penerima beasiswa dari formulir yang masuk. Yang kelima, pembelian tanah di Tanjung Anom. Berdasarkan masukan dari Jemaat Tanjung Anom, Majelis Jemaat dalam persidangan Majelis Jemaat tanggal 23 Juli tahun 2020 telah memutuskan untuk membeli tanah seluas 200 meter persegi yang terletak di belakang areal Gereja Bajem Tanjung Anom. Disepakati dengan harga 55 juta rupiah. Sumber dana pembelian diambil dari dana ngares atau hasil penjualan kayu di kebun ngares, sumbangan dari jemaat, dan penerimaan dari kotak biru hari ini tanggal 30 Agustus 2020. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat atau simpatisan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian untuk warta lisan, untuk warta yang lain dapat Bapak Ibu baca di warta yang telah disediakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan berhimpun menghadap Tuhan, memasuki ibadah minggu ini dengan menyanyikan KJ 14 bait 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah,
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara. Saudara-saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Firman Allah yang menghantarkan kita dalam kebaktian Minggu pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara-saudara, tema minggu pada hari ini memahami apa yang dipikirkan Allah. Nanti kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana caranya supaya kita bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Allah. Sehingga seperti nasihat Rasul Paulus yang mengatakan, hendaklah kamu juga memiliki pikiran yang sama seperti yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nanti melalui khotbah pada hari ini kita akan melihat kebenaran itu, sehingga dalam hidup ini kita sebagai orang percaya tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi hendak juga di dalam pikiran ini kita boleh memiliki pikiran seperti yang dimiliki oleh Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami tidak bisa menyembunyikan segala bentuk pelanggaran kami. Ampuni kami. Selama ini kami tidak pernah memahami apa yang Engkau pikirkan. Fokusnya kami hanya kepada pikiran kami sendiri yang berasal dari keinginan daging kami. Ketika kami diperhadapkan dengan godaan itu, Engkau sebenarnya sudah berbicara kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Terkadang kami justru memilih pura-pura tidak mendengar. Tidak ada satupun dosa yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Ketika kami berbaring, Engkau sanggup menyelidiki kedalaman hati kami. Ketika kami duduk berjalan, Engkau sanggup mengetahui isi pikiran kami. Yang muaranya hanya kepada kepentingan kami semata. Kami tahu Tuhan, ibadah kami menjadi sia-sia bila pengampunan itu tidak ada pada kami. Dan di dalam waktu yang bersamaan ketika kami menyesal, Engkau tidak pernah menutup pintu pengampunan itu. Engkau Bapa yang maha baik bagi kami. Engkau sendiri yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kasih-Mu sungguh tiada taranya. Tak pernah bisa dibandingi dan disandingi dengan apapun juga. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti-Mu yang selalu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri menerima berita anugerah dari Tuhan. Dari kitab Roma dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 11. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 11. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap. Dalam dunia yang kejam, ku bertelut serta bertanya, oh Tuhan, mengapakah salibmu berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setiawan dikuatkannya, ku tak penat. Dalam dunia yang kejam, ku bertelut serta bertanya, oh mengapa salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setiawan dikuatkan, ku tak pernah. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap. Silakan duduk saudara, mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Sampaikanlah kepada kami pikiran-Mu, supaya kami boleh memahaminya, menerimanya dan memberlakukannya dalam setiap kehidupan kami.
Satu hal yang kami minta, berilah kami hikmat dan pengertian yang melampaui segala akal pikiran kami manusia yang terbatas ini, supaya kami mampu menelaah dengan sederhana mungkin. Dan akhirnya di sepanjang perenungan firman-Mu, masing-masing kami setiap pribadi boleh mengalami kebangunan iman berkat perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi melalui penuturan sabda pada saat ini. Urapi, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat rohani bagi kami. Di dalam nama Sang Firman yang hidup itu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari Injil Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian saudara-saudaraku, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita semua yang sudah mendengarkan firman Allah, memelihara serta melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, ketika kita mungkin diberikan pilihan, apa sih harapan kita ketika kita mengikut Yesus? Ada sebuah buku yang judulnya begini, Masa Kecil Gembira, Dewasa Kaya Raya, Tua Bahagia, Mati Masuk Surga. Gitu ya saudara ya. Yo pengennya seperti itu. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan. Inginnya yo masa kecilku gembira. Kalau aku dewasa kaya raya. Kalau aku sudah tua, bahagia dong. Kalau mati, masuk surga. Salah enggak saudara? Enggak.
Semua orang mesti memiliki harapan seperti itu. Siapa sih di antara kita yang ingin susah-susah? Yang ingin menderita? Pasti tidak ada. Mesti harapannya jauh dari kata penderitaan. Saudara-saudara, dalam bacaan kita pada hari ini, kita diwakili oleh Petrus. Ketika Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka dengan terang-terangan bahwasanya aku, kata Yesus, harus ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan oleh para ahli-ahli Taurat, oleh para tua-tua dan imam-imam. Aku harus disalibkan. Saudaraku, mendengarkan ungkapan yang terang-terangan ini, Petrus menjadi gelisah. Yang kita tulis tadi, kita baca apa saudara? Dia menarik Yesus dan menegur dia, Tuhan, tidak boleh terjadi itu padamu. Apa sih harapannya? Yang diharapkan dari Yesus apa saudara? Tuhan, kalau engkau berbicara, jangan berbicara tentang kesusahan dong, gitu ya. Jangan berbicara tentang penderitaan, jangan berbicara tentang salib. Setiap kali engkau mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan. Apa sih kata-kata yang menyejukkan? Berbicara tentang kesuksesan, berbicara tentang mujizat, berbicara tentang sesuatu yang membahagiakan. Yesus harus menghardik Petrus dengan kalimat apa saudara? Ini sangat keras sekali. Enyahlah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku, karena engkau hanya memikirkan apa yang menjadi keinginanmu, tidak engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Sudah saudara, Petrus menjadi batu sandungan bagi Tuhan sendiri. Apa arti batu sandungan itu? Batu sandungan itu berbicara tentang apa sih? Ingin menghambat, gitu ya, keinginan, karya, misi Allah itu di dalam diri Yesus sendiri. Dengan cara apa saudaraku? Itu tadi menegurnya. Jangan berbicara tentang penderitaan. Lalu Yesus tetap mengatakan, enyahlah iblis. Saudaraku, pernah di dalam diskusi PA, seorang jemaat, seorang Kristen bertanya, Pak Medar, apakah pada saat itu Petrus benar-benar iblis? Iblis yang menjelma gitu ya? Atau bagaimana? Saudaraku, Petrus ya tetap Petrus. Tetapi di dalam hati dan pikiran Petrus itu sebenarnya sedang apa? Sedang dikuasai oleh iblis. Dan iblis itu tidak pernah suka kalau Yesus itu bersedia menghadapi penderitaan. Mengapa demikian? Karena iblis tahu bahwasanya satu-satunya cara untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa ini, Yesus harus menderita, mati. Dan yang paling ditakutkan apa saudara? Dia bangkit dari antara orang mati. Ini yang ditakuti oleh iblis itu. Ketika Yesus harus melewati jalan salib. Gitu ya. Apa sih harapan iblis itu? Ya, Yesus tidak mau berkorban untuk penyelamatan umat manusia ini. Kalau Yesus tidak mau berkorban di dalam penyelamatan umat manusia, berarti manusia ini saudara dan saya masih berada di dalam kungkungan dan di dalam kuasa kegelapan. Tapi Yesus tetap menyatakan misi penyelamatan itu. Meskipun jalan salib harus dihadapi. Dan ia tahu memang bahwasanya jalan salib itu tidak mudah. Penderitaan yang dihadapi tidak mudah. Bapak Ibu masih mengingat kisah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Apa yang disampaikan di sana? Ketika ia berdoa, keringatnya seperti tetesan-tetesan darah. Lalu di dalam kalimat doanya dia bilang apa? Bapa, bila engkau berkenan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Itu dia tahu penderitaan yang hebat. Tetapi dia harus memilih setia dan taat menghadapi penderitaan itu. Untuk apa sih? Untuk menyelamatkan saudara dan saya dari penghukuman dosa. Dan itulah yang tidak disukai oleh iblis. Bila Yesus berani setia menghadapi penderitaan itu dalam penyelamatan umat manusia yang percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini juga boleh mengingatkan kita semuanya. Kadang-kadang dalam kehidupan ini tanpa kita sadari, gitu ya, memiliki pemahaman yang keliru dan harapan yang salah juga di dalam mengikut Tuhan. Apa sih harapan kita kalau mengikut Tuhan? Kalau ikut Tuhan itu kalau bisa jangan ada masalah, jangan ada sakit penyakit, itu, jangan ada jalan yang berliku-liku, jangan ada jalan yang berduri. Pengennya jalan mulus, jalan lurus, seperti jalan tol, semua cepat. Kalau aku berdoa ya jawabannya cepat dijawab oleh Tuhan. Kalau aku berusaha, kalau aku berbisnis, aku cepat kaya gitu ya. Kalau bisa jangan ada kata gagal. Itu harapanku kalau mengikut Tuhan. Atau bolehlah aku sakit, tapi ketika aku berdoa, mujizat nyata. Wah, ini seperti lagu itu ya. Ketika aku berdoa, terjadi apa? Mujizat itu nyata. Saat itu juga aku mengharapkan mujizat. Jangan berlama-lama, jangan menunda-nunda. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada setiap umatnya, kepada saudari dan saya, ketika kita mengikuti Dia, kita bebas dari namanya penderitaan dan persoalan kehidupan ini. Yang Tuhan Yesus janjikan apa? Aku selalu besertamu dalam segala keadaan. Bahkan ketika kita tidak berdaya lagi, Tuhan Yesus menyampaikan pesan kepada saudara dan saya dalam Matius pasal 11 ayat 28 itu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang Tuhan Yesus janjikan? Ketika saudara dan saya datang kepadanya, Dia memberi kelegaan, bukan mengambil masalahmu, bukan mengambil beban yang engkau hadapi pada saat ini dalam mengikut Tuhan, tapi memberikan kelegaan kepadamu. Supaya apa, saudaraku? Ia memberikan kelegaan supaya engkau mampu menghadapi kenyataan hidup ini. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan satu ketegasan kepada murid-muridnya, dan tentu saja hal ini juga kepada saudara dan saya pada saat ini. Ada 3 yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa mengikuti aku, apa yang pertama? Harus menyangkal diri. Kedua, barang siapa ikut aku, ia harus memikul salibnya. Ketiga, barang siapa ikut aku, ya dia harus ikut aku. Jangan mengikut yang lain. Apa artinya menyangkal diri dalam mengikut Tuhan? Menyangkal diri itu sederhana di dalam pemahaman saya. Berkata tidak pada keinginanku, ya kepada kehendak Tuhan. Mudah enggak? Berkata tidak kepada keinginan diri sendiri? Mudah enggak berkata ya kepada kehendak Tuhan? Sudah saudara, tidaklah mudah. Acap kali dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan antara keinginanku dengan keinginan Tuhan. Ya, kita harus akui, kadang-kadang kita gagal di dalam mengikuti kehendak Tuhan, bukan? Dan akhirnya apa yang terjadi? Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang justru menghalalkan berbagai macam cara. Pokoknya keinginanku tercapai, walaupun caranya yang saya tempuh ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pokoknya apa yang saya impikan menjadi satu kenyataan. Yaitu kehendak Tuhan yang nanti, yang tercapai dulu. Saudaraku, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi? LAI memberikan judul syarat-syarat. Berarti kalau berbicara tentang syarat, ini hal yang harus dipenuhi. Menyangkal diri. Tapi Tuhan menolong kita. Roh Kudus menolong kita. Bila kita mengatakan, Tuhan tolong aku. Aku tidak mampu. Aku diperhadapkan dengan godaan seperti ini. Tuhan, godaan ini begitu menarik. Sepertinya saya butuhkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Tapi di sisi lain Tuhan, saya tahu cara untuk meraih impian ini sepertinya juga
tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong aku, berikan aku petunjuk. Supaya di dalam karirku, di dalam pekerjaanku, di dalam mewujudkan cita-cita dan harapanku, aku berjalan di rel yang Engkau kehendaki. Ketika kita sadar dalam ketidakmampuan kita, pada saat itu Dia hadir dan bersama dengan kita. Yang pertama. Yang kedua, memikul salib. Saudaraku, kalau kita mendengarkan kata salib, mesti hal ini hal yang tidak sedap untuk didengar, gitu ya. Karena umumnya pengertian salib berbicara tentang penderitaan. Lalu menarik saudaraku, dalam bacaan kita pada hari ini justru ini menjadi syarat di dalam mengikut Tuhan. Harus memikul salib. Akhir-akhir ini kata-kata salib ini gitu ya, sedang dibicarakan pra-proklamasi, bahkan pasca proklamasi ke-75 ini bukan? Apa yang menarik dari simbol salib itu? Sehingga ketika seseorang melihatnya gitu ya, sensitif dan begitu peka dengan tanda salib. Tapi yang jelas di dalam lagu Kidung Jemaat yang pernah kita nyanyikan itu bagus sekali ya. Lagu salib itu. Salibmu yang kumuliakan, gitu ya. Kumuliakan. Sampai kapan sih? Sampai pada waktu perhentian. Apa arti salib itu? Di dalam mengikut Tuhan, Tuhan terang-terangan bagi setiap kita. Bahwasanya dalam mengikut Tuhan, kita juga harus menghadapi yang namanya apa? Rintangan iman itu. Dan ketika salib itu hari demi hari ada pada kita, kita tidak pernah meletakkan itu. Salib itu yang justru mengingatkan kita saudaraku akan pengorbanan Yesus. Mengapa dalam hidup ini banyak orang Kristen begitu mudah meninggalkan Yesus ketika diperhadapkan dengan rintangan? Ya karena mereka tidak memikul salib. Salib itu jauh dari kehidupan mereka. Ada orang Kristen meskipun rintangan itu bertubi-tubi mereka hadapi, tapi mereka tetap memilih setia kepada Yesus. Mengapa? Karena salib itu ada pada mereka. Saudaraku, salib yang dimaksudkan di sini bukanlah berarti artian aksesoris ya. Anting-antingnya ya modelnya salib, kalungnya ya salib, apalagi kancing bajunya ya salib gitu ya. Atau apa namanya ini, brosnya ini apa namanya? Pinnya bentuknya salib gitu ya, bukan itu saudara ya. Saya nggak pernah melihat ya. Oh ada, maskernya yo salib kemana-mana gitu ya. Saudara, bukan itu artinya gitu ya. Tapi kesetiaan kita kepada Kristus, memikul salib arti selalu setia, mengingat bahwasanya melalui salib inilah kita ini ditebus oleh Tuhan dari penghukuman dosa. Yang kedua, yang terakhir saudaraku. Barang siapa ikut aku, syaratnya ya harus ikut aku. Pemahaman mengikut Yesus ini ada dua. Yang pertama itu mengikut Yesus artinya Yesus berada di dalam posisi depan, aku di belakang. Kemana Yesus pergi, aku harus ikut. Kalau Yesus mengajak aku gitu ya, di lembah yang dalam, aku harus ikut. Aku mengikuti orang yang berada di depanku. Dia adalah Yesus. Kalau Yesus mengajak aku melewati jalur yang berliku-liku, harus aku ikut karena dia berada di depan. Saudaraku, kita harus akui, terkadang kita dalam mengikuti Yesus justru membalikkan keadaan. Apa sih pengennya manusia? Kalau bisa dalam mengikuti Yesus, aku yang berada di depan, lalu Yesusnya di mana? Di belakang, gitu ya. Apa artinya? Kalau aku di depan, berarti Yesus mengikuti mauku, begitu ya. Jadi kalau misalnya aku berada di depan, aku yang mengatur Yesusnya. Saudaraku, ini bukan mengikut Yesus namanya, tapi mengatur Yesus. Kalau mengikut Yesus, berarti Yesus berada di depan. Dia pedoman bagi kita. Lalu kita mengikutinya dari belakang. Itu arti pertama. Menempatkan Tuhan di depan dan kita di belakang. Lalu arti yang kedua mengikut Yesus apa? Berjalan sejajar dengan Tuhan. Seperti sahabat. Berjalan sejajar dengan Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini kita terus bercakap-cakap dengannya. Sambil menghadapi realita
kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema minggu pada hari ini, memahami apa yang dipikirkan oleh Allah. Yang menjadi perenungan bagi kita pesan minggu pada hari ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Allah? Sederhana jawabannya. Bergaullah dengan Allah. Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mesti kita bisa menyelami apa yang dipikirkan oleh Allah. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, pikiran kita tidak hanya berfokus kepada aku, tapi juga kepada Dia. Apa yang Dia mau, yang harus aku lakukan dalam kehidupan ini. Kata kuncinya, bergaul dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Hanya kepadamu kami mengadu. Hanya kepadamu kami percaya yang sanggup memulihkan bangsa ini dari seluruh aspek kehidupan. Kami tidak bisa menyembunyikan kecemasan kami dari ancaman wabah pandemi COVID-19 ini. Dan kami juga bersyukur hingga sejauh ini kami ada sebagaimana adanya. Itu karena perlindungan Tuhan. Kami tahu apa yang terjadi di bangsa ini atas sepengetahuan dan seizin Tuhan. Ajarlah kami untuk mencari tahu kehendak-Mu di balik semua realita yang terjadi. Pulihkan bangsa kami dari aspek sosial, ekonomi, aspek politik dan keamanan. Berkati segenap para pemimpin kami. Kami berdoa untuk para tenaga medis, dokter, perawat, pegawai rumah sakit. Mereka yang Engkau berikan karunia, talenta, dan pengetahuan untuk merawat, memulihkan, dan menyembuhkan setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh, termasuk mereka yang terpapar virus COVID-19 ini. Lindungi mereka Tuhan. Berikan kuasa-Mu, sukacita bagi mereka di dalam menunaikan tugas yang tidak mudah ini. Kami juga berdoa untuk Bajem, Kesenut, Genting Sari, Winong Sari, dan Tanjung Anom, dan seluruh gereja-gereja yang ada di seluruh tanah air ini, baik di Wonosobo maupun di berbagai tempat, biarlah tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa
untuk segenap para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Daniel Haryono, Bapak Air Dompas. Kami terus mendukung dalam doa untuk tahap orientasi calon pendeta, Saudara Obaja Nathanael. Tuhan memberikan kesehatan kepada hamba-hambamu. Mampukan kami untuk terus berproses bersama dengan jemaat. Dan hari demi hari Engkau terus menambahkan talenta karunia pelayanan bagi kami. Untuk kemudian kami boleh menjadi saluran berkat rohani bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan urapi segenap majelis jemaat, pengurus komisi-komisi badan pelayanan, para pelayan-pelayan kebaktian, segenap karyawan gereja, pengurus yayasan sekolah Kristen. Engkau senantiasa juga boleh menyatukan derap kami untuk bermisi dalam misi Allah, dalam menyatakan kabar baik, kabar keselamatan kepada setiap insan yang Engkau percayakan kepada setiap kami. Segala bentuk pergumulan, segala bentuk persoalan, permasalahan yang kami hadapi, kami hanya berserah kepadamu. Yang kami percayai, Engkau selalu memberikan kelegaan kepada kami. Sehingga kami boleh mampu menghadapi dan melewati setiap realita kehidupan ini. Kami berdoa secara khusus untuk saudara kami yang sakit. Ibu Yatina, Ibu Tio Linghau, Ibu Ruminah, Ibu Rostin, Ibu Eris. Dan jemaat Tuhan yang hadir dalam ruangan ini, yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa itu, belas kasihan-Mu lah yang memulihkan kami. Engkau sanggup memangkai obat-obatan yang kami konsumsi. Waktu istirahat yang ada. Bahkan juga memakai orang-orang di sekitar kami sebagai sarana kesembuhan itu. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk jemaat yang hadir pada saat ini dalam gedung gereja maupun yang berada di rumah-rumah yang sedang bergumul di dalam masalah keluarga. Tuhan, Engkau mendengarkan setiap keluh kesah kami. Mereka yang bergumul dalam masalah keuangan, Engkau memulihkannya. Dalam masalah pekerjaan, bisnis, profesi yang sedang dilakukan pada saat ini. Mereka yang bergumul di dalam masalah studi anak-anak mereka. Yang sedang bergumul untuk merintis usaha baru. Engkau Allah yang peduli. Allah yang mengerti. Allah yang tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Semua indah pada waktunya. Kami percaya itu. Engkau tidak pernah terlambat ketika kami berteriak minta tolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas iman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Banyak hal yang kami minta dalam syafaat ini. Yang kami tahu, yang Engkau berikan adalah kebutuhan kami. Bukan keinginan kami. Karena ini, doa ini kami sampaikan dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kekal. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersembahkan syukur kita di dalam doa. Adapun nas persembahan terambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepada Engkau Bapa. Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman. Engkau ajar kami untuk selalu intim dengan Engkau, bergaul dengan Engkau, supaya kami mengerti apa yang Engkau mau. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu di dalam usahanya, kiranya Engkau berkati. Dan pada pagi hari ini kami telah mempersembahkan sebagian persembahan. Kiranya Engkau sudi menyucikan, mengkuduskan persembahan ini sehingga berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk majelis, kiranya berikan hikmat dan akal budi sehingga di dalam pengelolaan boleh memuliakan nama Engkau saja. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, ikut dan menyangkal diri. Aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. saudara-saudara, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Karena itu pergilah dalam damai sejahtera dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.